Kalian umur 18 sampai 30 tahun. Pernah mikir, kok kayaknya aku dari dulu gini-gini aja ya? Kayak nggak ada perubahan gitu antara aku yang dulu sama aku yang sekarang. Atau bahkan kalian pernah nih ngerasa iri sama pencapaian orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian adalah orang dengan kriteria yang aku sebutin tadi, dapat dipastikan bahwa kalian sedang ada di fase quarter life crisis. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah fase di mana seorang remaja itu mengalami transisi menuju proses dewasa. Nah, di fase ini biasanya mereka tuh cukup bingung, mereka takut, mereka cemas, mereka gelisah tentang masa depan mereka, tentang apa yang akan mereka hadapi di masa depan besok. Nah, biasanya sih mereka bakalan mikirin nih tentang finansial, karir, dan hubungan sosial mereka dengan orang-orang di sekitarnya. Kayak gini nih, besok kira-kira kerjaan apa yang cocok buat aku? Terus gimana ya cara aku bisa dapetin kerjaan itu? Apakah setelah lulus kuliah nanti aku bisa financially stable? Bisa beli barang-barang yang aku mau? Terus gimana ya? Besok aku nikah sama siapa? Nah, kayak gitulah intinya. Sederhananya, mereka itu udah mulai mikirin nih banyak hal tentang masa depan mereka. Tapi di lain sisi, mereka juga bingung harus melangkah kemana. Ditambah lagi, mereka takut ketika mereka ngambil sebuah keputusan dan keputusan itu salah, itu akan berdampak buruk pada masa depan mereka. Nah, dari sinilah muncul kekhawatiran dan kecemasan mereka akan masa depan itu. Sebenarnya isu tentang quarter life crisis ini udah ada dari lama. Bahkan mungkin orang tua kita pun ada yang ngerasain fase ini. Tapi emang sih isunya gak sekencang yang sekarang. Berdasarkan riset kecil yang aku lakuin beberapa waktu yang lalu, hanya sebesar 20% generasi X yang ngerasain tentang quarter life crisis ini. Dan sebesar 85% generasi Z ngerasain fase ini. Perbedaannya sih bisa dilihat cukup jauh ya antara 20% dan 85%. Kalian sadar gak sih kalau generasi X dan generasi Z itu punya perbedaan yang cukup banyak, mulai dari perbedaan budaya sampai kemajuan teknologi. Nah, dari sini pasti kalian tahu nih arah pembicaraan kita selanjutnya. Yap, sosial media. Emang sih di sosial media tuh kita bisa ngebagiin momen-momen kita dan kita juga bisa ngelihat momen-momen orang lain. Ditambah lagi buat ngaksesnya tuh sekarang gampang banget, bisa kapanpun dan dimanapun. Ketika kita ngelihat postingan-postingan di sosial media, sangat mungkin nih buat kita mikir bahwa kok kehidupannya dia enak banget ya, kok kayaknya dia udah sukses banget ya. Kita tuh malah jadi kepikiran soal postingan itu. Kayak kalian pasti tahu tren TikTok yang menunjukin saldo ATM. Terus di TikTok banyak juga yang ngeposting nih tentang bisnis-bisnis mereka di usia awal 20 tahun, tentang karir mereka, pengalaman magang yang di mana-mana. Sebenarnya kalau mau kita sebutin satu-satu sampai durasi video ini habis juga nggak bakalan cukup. Dari sana, orang tuh malah jadi ngebandingin dirinya sama keberhasilan yang orang lain capai. Terus bisa jadi overthinking nih, dan timbul pikiran bahwa mereka tuh gagal, dan mereka tuh gak layak untuk dapetin apapun dan siapapun. Jujur menurut aku pribadi sih, sebenarnya gak ada yang salah dari quarter life crisis ini. Bahkan menurut aku, ini adalah fase yang baik dalam hidup kita. Karena ini pertanda bahwa kita tuh udah dewasa, kita udah mulai mau bertanggung jawab atas diri kita sendiri di masa depan. Kita udah mulai ngerencanain masa depan yang layak untuk diri kita dan untuk keluarga kita besok.
Tapi yang salah adalah asumsi bahwa di fase ini kita tuh harus sama kayak orang-orang yang ada di sekitar kita dan ngejadiin mereka itu sebagai standar. Intinya quarter life crisis ini bukanlah sebuah ajang untuk nunjukin nih pencapaian kita tuh udah apa aja sih, udah seberhasil apa sih kita. Tapi adalah sebuah proses pendewasaan kita untuk mempersiapkan kita di masa depan. Tips buat kalian yang lagi ada di fase ini. Pokoknya kalian jangan pernah bandingin diri kalian sama pencapaian orang lain. Karena latar belakang kalian dan masalah yang kalian hadapin tuh berbeda. Jadi wajar aja kalau pencapaian kalian juga bakal beda. Terus jangan pernah juga buat kalian ngikutin sebuah standar atau bahkan nyiptain sebuah standar yang diambil dari orang lain. Jadiin standar itu sebagai motivasi untuk kalian berubah menjadi lebih baik dari diri kalian yang sebelumnya. Intinya, gak usah buru-buru dan terlalu dipaksakan. Semakin kita pikirin, hal ini tuh akan semakin jadi tekanan buat diri kita. Jalanin aja dulu dan nikmatin prosesnya.